Halo semuanya, balik lagi bersama gue Mavel. Melanjutkan dari video yang kemarin tentang pernikahan Kristen dan Katolik. Kali ini gue akan membahas soal administrasi pernikahan Kristen dan Katolik. Oke, yang kali ini videonya mungkin agak panjang karena banyak yang akan dibahas soal administrasinya, dokumen-dokumen, terus catatan sipil, soal MRT dan sebagainya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah tahapan atau proses sakramen perkawinan kalau di Katolik. Pertama itu calon pengantin mengambil dan isi formulir surat pengantar dari ketua lingkungan. Terus menyerahkan formulir dan isi formulir surat pengantar untuk MRT dan mendaftar MRT di sekretariat. Dan selanjutnya adalah mengikuti MRT. Lalu menyerahkan formulir dan kelengkapan dokumen pelengkap untuk penyelidikan kanonik ke sekretariat paroki. Selanjutnya kanonik oleh pastor paroki, lalu pengumuman perkawinan, dan selanjutnya gladi bersih, lalu sakramen perkawinan, lalu catatan sipil. Nah, secara SOP kan kayak gitu. Mungkin di sini ada yang nanya, MRT itu apa sih? MRT itu adalah singkatan dari membangun rumah tangga, which is itu kalau di Kristen namanya bina pranikah. Itu adalah persiapan sebelum kalian menikah gitu. Jadi kayak nanti ada pendeta, terus ada orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing membahas soal MRT itu sendiri gitu. Nah, dalam MRT itu akan diajarin bagaimana kalian mendidik anak nanti, bagaimana kalian mengkomunikasikan soal uang, terus bahasa-bahasa maaf tuh kayak gimana kalau dalam pernikahan gitu. Terus janji dan komitmen kalian tuh bagaimana nanti setelah pernikahan itu. Jadi hal-hal kayak gitu akan dipelajari oleh masing-masing bidangnya, termasuk ini ada soal seputar memiliki anak. Nah, termasuk nanti di dalamnya akan ada pembahasan tentang seks. Nah, itu biasanya oleh dokter gitu, dokter kandungan. Nah, lanjut. Di sini gue akan bahas syarat-syarat pernikahan di gereja. Jadi habis melakukan MRT, nanti berkas-berkas penyelidikan itu akan dibawa oleh calon mempelai ke sekretariat paroki. Biasanya 4-5 bulan sebelum perkawinan. Jadi ada beberapa dokumen. Yang pertama adalah formulir perkawinan gerejani yang telah ditandatangani oleh ketua lingkungan. Terus surat baptis asli yang telah diperbaharui yang berlaku 6 bulan bagi yang beragama Katolik. Surat pernyataan belum pernah menikah di atas materai 6.000. Fotokopi surat baptis Kristen bagi yang beragama Kristen. Fotokopi lembar pengesahan MRT. Terus fotokopi akte kelahiran, KTP, kartu keluarga, fotokopi surat keterangan domisili, pas foto, terus saksi gerejani bagi yang menikah Katolik dan non-Katolik. Nanti akan gue bahas lebih lanjut ya. Soal saksi ini, saksi ini juga akan gue bahas. Nah, biasanya saksi ini akan melampirkan fotokopi KTP, yaitu yang beragama apapun dan berjumlah 2 orang, dan telah mengenal dan tahu persis calon mempelai yang bukan agama Katolik ini kurang lebih 5 tahun. Tapi nggak boleh keluarga atau saudara, jadi paling nggak teman atau sahabat gitu. Bagi anggota TNI atau Polri, wajib melampirkan surat izin dari pimpinan TNI. Bagi salah satu WNA, melampirkan kitas, paspor, terus surat keterangan dari kedutaan di Indonesia dan sebagainya. Terus jangan lupa juga fotokopi surat keterangan dan keperluan perkawinan dari kelurahan, PM1, N1, N2, N3, dan N4. Itu tergantung dari catatan sipilnya itu maunya gimana. Terus surat pelimpahan penyelidikan kanonik bila kanonik tidak dilakukan di paroki domisili kedua mempelai dari pastor setempat. Nah, nanti akan gue bahas lebih lanjut juga. Terus buku MRT harap diserahkan saat pengumpulan berkas kanonik dan harus dalam keadaan telah terisi lengkap. Nah, dari tadi kan gue bahas soal kanonik. Kanonik tuh apa sih? Kanonik itu adalah, jadi abis kalian MRT nih, sebut aja kayak bina pranikah gitu ya. Abis kalian bina pranikah atau MRT ini, kalian harus mengisi buku yang mereka kasih. Jadi bukunya tuh isinya ada banyak banget. Bukunya harus terisi dengan lengkap, karena kalau nggak lengkap dan tidak dengan sungguh-sungguh diisinya, yang pasti oleh
oleh kalian dan pasangan kalian. Nah biasanya pastornya itu nggak mau tanda tangan gitu, jadi pastikan itu udah terisi dengan benar bukunya supaya nanti bisa ditandatanganin. Nah kalau udah ditandatanganin, kalian akan dipanggil untuk penyelidikan kanonik. Kanonik itu kalian akan ditanyain gimana kesiapan kalian mempersiapkan pernikahan ini dengan pasangan kalian. Kemarin waktu belum COVID, katanya sih ditanyanya masing-masing gitu, tatap muka. Jadi yang kalian sendiri, pasangan kalian sendiri. Tapi kemarin karena COVID, jadi gue langsung ditanyanya, enggak, gue sendiri-sendiri tapi by WA call gitu. Jadi enggak tatap muka. Kayak ditanya, kalian sungguh-sungguh nggak ingin menikah dengan orang ini, terus bagaimana menerima kelemahan dan kekurangannya, terus ya dan lain-lain lah, pokoknya intinya kanonik tuh kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian nikahnya bukan sama yang Katolik, misalnya nikahnya sama yang non-Katolik, nah kalian ini pada saat kanonik harus membawa saksi. Saksinya 2 orang, yaitu teman atau sahabat kalian yang udah mengenal kalian lebih dari 5 tahun. Nanti saksinya ini akan kayak melampirkan fotokopi KTP, terus dia akan tanda tangan di suatu surat yang menyatakan mereka itu siap menjadi saksi kalian gitu. Waktu sebelum COVID, saksinya itu dateng gitu untuk ngeliatin wawancara kalian sama pastor. Tapi kemarin berhubung COVID dan gue cuman by WA call, saksi gue itu cuman kayak tanda tangan di atas surat, terus suratnya itu gue kasih ke paroki di mana diselenggarakan kanonik itu gitu. Jadi saksinya nggak perlu hadir lagi gitu. Nah mungkin ada dari kalian yang menikah dengan status janda atau duda karena cerai mati dan pernah menikah secara Katolik serta akan menikah lagi dengan orang Katolik. Nah itu harap melampirkan fotokopi akte kematian dari instansi pemerintah atau fotokopi surat nikah gereja Katolik. Terus bagi seorang Katolik dengan status janda atau duda di luar ketentuan di atas, yaitu di luar cerai mati gitu ya, misalnya nikahnya mungkin karena cerainya karena berantem atau apa gitu. Nah itu harus konsultasi terlebih dahulu dengan pastornya, jadi nggak bisa langsung nikah gitu. Dokumen-dokumen yang tadi gue sebut diserahinnya 4 atau 5 bulan sebelum hari H pernikahan. Nah itu nggak boleh mendadak. Terus kalian yang mau nikah harus wajib kudu mengikuti MRT tadi. Kalau yang Kristen dan Katolik mungkin bingung, gue harus ikut MRT atau gue ikut bina pranikah. Gue kemarin ikut dua-duanya biar hatam, karena kita juga nambah ilmu juga dari situ gitu. Kayak pas MRT kemarin enaknya tuh dikasih kayak kesan dan pesan dari orang-orang yang udah berpengalaman dalam membangun rumah tangga gitu. Misalnya mereka udah berpuluh-puluh tahun, terus gimana cara mereka mengatasi masalah mereka, gimana cara mereka mengkomunikasikan masalah mereka, gimana mereka pada saat udah gak harmonis gitu, gimana cara mereka untuk mau mengusahakan hubungan rumah tangga mereka itu menjadi lebih baik. Nah, kayak gitu-gitulah, banyak hal-hal kayak gitu yang ada di MRT, dan itu menurut gue hal yang bagus untuk kalian ikutin. Jadi kalian mau ikut MRT atau bina pranikah terserah, tapi MRT itu kudu wajib, jadi nggak boleh enggak. Nah masa berlaku MRT itu adalah 1 tahun dengan pasangan yang sama. Tapi kalau pasangannya telah berubah, walaupun salah satu atau keduanya telah mengikuti MRT sebelumnya, ataupun belum atau sudah lewat masanya, keduanya harus MRT ulang. Jadi MRT itu jangan terlalu jauh juga karena batasnya cuma 1 tahun. Dan kalau kalian udah ganti pasangan ya harus MRT ulang lagi gitu. Selanjutnya gue mungkin akan membahas soal persiapan untuk hari H perkawinan. Jujur aja menikah dengan Katolik itu lumayan ribet persyaratan dan dokumennya. Jadi kemarin tuh kita lumayan kelimpungan juga untuk urusin surat-suratnya, mesti bolak-balik ke gereja. Terus apalagi lagi COVID kayak gini, banyak banget protokol dan prosedur protokol kesehatan lah yang harus diikutin. Kita harus bolak-balik daftarin tamu-tamu, orang-orang yang pendeta, pastor yang akan memberkati kita. Itu harus dicatat semua namanya, termasuk majelis. Dan itu kayak terbatas banget, kemarin tuh cuman 25 orang
kalau nggak salah. Itu udah semuanya juga, udah organis, udah singer, udah semuanya. Jadi kayak sebenarnya yang datang pun kayak hampir nggak ada sih kalau boleh dibilang. Cuman gue sama Rabi tuh bersyukur banget karena dengan begitu orang-orang tuh jadi kayak pengen lihat nikahan kita di YouTube gitu. Yang biasanya kan orang kayaknya lebih excited ngelihat pernikahan tuh pada saat resepsi, yang which is menurut gue resepsi itu cuman kayak salam-salam doang, jalan dari depan ke panggung yang sebenarnya no point juga gitu. Kemarin tuh kita bersyukurnya di situ sih. Jadi pernikahan di tengah COVID ini ya sebenarnya banyak yang disyukurin gitu. Nah terus mungkin dari kalian banyak yang bingung, kok kemarin di nikahan kita ada pendeta juga, ada pastor juga gitu. Kemarin di video yang sebelumnya udah gue bahas, itu bener-bener itu komunikasi antara gue dan Rabi gitu. Jadi emang kita pengen ada pastor, ada pendeta juga, walaupun gak semua gereja atau nggak semua pastor mau untuk menikahkan bersama dengan pendeta gitu, karena emang tiap pastor atau tiap gereja tuh beda-beda. Cuman di sini yang terpenting adalah dalam menyiapkan pernikahan ini, sebelum gue bahas administrasi, kalian tuh harus udah mateng untuk memikirkan ke depannya. Karena ya yang namanya pernikahan tuh kan banyak konflik, sama agama aja banyak apalagi beda gitu. Yang penting tuh kalian harus mau kompromi dari awal untuk membahas pernikahan ini gitu. Jadi soal administrasi itu sebenarnya gampang lah kalau misalnya kalian itu udah satu suara gitu. Misalnya kalau temen gue ada yang Katolik dan Kristen juga mau menikah, tapi dari orang tua yang Katolik pengen ada ekaristi gitu. Nah itu harus dibicarakan, karena yang kayak di video sebelumnya gue bilang kalau sebenarnya ekaristi itu bukanlah hal yang wajib untuk dilakukan di dalam pernikahan Katolik gitu. Gue bukan menyarankan untuk tidak dilakukan, tetapi kemarin sebelum gue menikah, gue dan Rabi berkonsultasi dulu sama pastor untuk bertanya hal-hal seperti itu gitu. Jadi memang kita sendiri udah satu suara, nggak ada ekaristi, dan satu lagi tuh ke patung Bunda Maria, karena kemarin tuh dari pastornya juga pengennya sesingkat mungkin karena lagi COVID kayak gini, dan berharap pokoknya secepat mungkin dah pernikahan ini gitu. Karena sebenarnya yang namanya ekaristi atau ke patung Bunda Maria itu bukanlah hal yang wajib atau hal yang utama gitu, dan kalaupun itu nggak ada, itu nggak akan mengurangi makna dari pernikahan kalian itu sendiri. Yang terpenting itu adalah janji pernikahan kalian, itu yang benar-benar harus sakral dan dipersiapkan ketimbang kalian memikirkan hal-hal lain di luar itu gitu. Selanjutnya mungkin kalian ada banyak pertanyaan. Kemarin tuh waktu gue MRT ada banyak banget yang nanya soal administrasi pernikahan Katolik karena emang seribet itu, dan hari ini gue akan coba bahas satu-satu. Kalau misalnya kalian nanti ada yang belum jelas, boleh kasih komentar di bawah, nanti gue coba jawab juga setahu gue ya. Jadi gue juga nggak mau so tahu di sini. Gue akan coba menjelaskan satu persatu gitu ya, pertanyaan yang banyak ditanyakan dalam pernikahan Katolik. Misalnya nih, yang pertama ya, gue mulai pengumpulan berkas dan pendaftaran perkawinan. Ini soal pengumpulan berkas juga banyak. Misalnya si pria tuh Katolik dari paroki A hendak menikah dengan si B, wanita Katolik dari paroki lain gitu. Nah pertanyaannya tuh di paroki mana mereka harus mengumpulkan berkas perkawinan untuk kanonik, dan di paroki mana harus mendaftarkan tanggal perkawinan. Nah jawabannya tuh pengumpulan berkas perkawinan bisa di tempat cowok atau di tempat cewek, tapi diutamakan tuh dilakukan di tempat yang cewek, yaitu di paroki B gitu. Nah kanoniknya juga di paroki B gitu. Namun untuk beberapa keadaan bisa juga dilakukan di paroki si pria, tapi memang diutamakannya tuh di parokinya cewek. Gue gak tahu kenapa, tapi jawabannya itu, catat aja, oke? Terus yang selanjutnya, bila pria Katolik pengen menikah dengan cewek
selain Katolik gitu ya, Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Nah itu pertanyaannya, di mana dia harus mengumpulkan berkas perkawinan dan untuk kanonik itu di mana gitu? Yaitu pasti di tempat yang Katolik, baik itu cewek atau cowok, pokoknya yang Katolik. Kayak kemarin gue mengumpulkan berkas perkawinannya di gerejanya suami gue sekarang, nggak mungkin di gereja gue gitu. Selanjutnya ya, pria A Katolik hendak menikah dengan pria B di paroki lain gitu. Keduanya ikut MRT di paroki yang si cowok. Nah, wanita ini baru 1 bulan berdomisili di Jakarta, belum terdaftar sebagai warga Katolik di paroki manapun, atau kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk mengumpulkan berkas perkawinan dan mengadakan penyelidikan kanonik di paroki pihak cewek, karena mungkin si cewek ini parokinya di luar kota gitu. Jadi mungkin di sini dia cuman kayak tugas atau penempatan sementara gitu. Jadi dia nggak punya kayak paroki manapun. Nah itu di mana dia harus mengumpulkan berkas perkawinannya dan tanggal perkawinannya tuh didaftarkan di mana. Nah, pengumpulan berkas perkawinannya ini bisa dan dimungkinkan untuk dilakukan di paroki yang Katolik. Nah, tapi bisa juga dilakukan di pihak mempelai yang Katolik gitu, dan kanoniknya juga di situ. Sedangkan untuk pendaftaran tanggal perkawinan bisa di paroki yang si cowok ini atau di tempat si cewek gitu. Sebenarnya kalau nikah sih bisa di mana aja ya, karena kemarin pun Rabi tuh, kemarin kan gue nikah di Bintaro, yaitu paroki San Mare. Rabi tuh bukan orang situ, Rabi tuh di Rawamangun, tapi kemarin kita ngumpulin berkas perkawinannya ke Rawamangun semua. Jadi di Bintaro itu udah tinggal terima beres gitu loh, terima berkas dari Rawamangun gitu. Jadi kemarin dari gereja gue ngasih ke Rawamangun, terus dari si Rabi juga ngumpulin ke Rawamangun, Rawamangun tinggal oper aja gitu. Jadi kita sebenarnya datang ke San Mare itu nggak berurusan soal kayak administrasinya gitu, enggak sih kayak gitu. Terus kalau surat keterangan untuk menikah dari ketua lingkungan itu kalau di Katolik itu wajib. Jadi surat keterangan menikah dari ketua lingkungan hanya diperuntukkan bagi yang Katolik saja. Ketua lingkungan menandatangani surat tersebut dalam bentuk form maupun surat yang dikeluarkan tersendiri oleh ketua lingkungan. Terus tentang nama yang tidak sama di dalam surat baptis dan akte kelahiran atau KTP. Pada prinsipnya penulisan nama itu di surat baptis mengacu pada akte kelahiran. Surat baptis adalah turunan asli yang sama persis dengan buku besar baptis. Bila terdapat kesalahan nama, biasanya untuk penulisan nama di surat nikah adalah dengan mencantumkan kedua nama dan atau penambahannya dengan menuliskannya di dalam kurung. Gue agak bingung. Nih gue contohin aja ya, misalnya nama di akte kelahiran tuh Sukahati Manurung. Nama di surat baptis Gregorius Sukahati M. Nah nanti kalau di surat nikah gereja ditulisnya Gregorius Sukahati M dalam kurung Sukahati Manurung, kayak gitu sih. Kemarin itu pada saat MRT dijelasin sih. Kebetulan pas MRT itu kita ada 40 pasangan. Hampir separuhnya itu Katolik dengan non-Katolik, yang banyak itu Katolik dengan Protestan. Nah, di sini mungkin yang harus dipahami adalah jika Katolik menikah dengan Kristen atau Protestan itu disebutnya beda gereja. Kalau Katolik menikah dengan Islam, Hindu, Buddha, atau Konghucu disebutnya beda agama. Jadi yang ditekankan di sini adalah kalau perkawinan beda gereja, which is Katolik dan Protestan, maka perlu izin menikah beda gereja. Kalau beda agama, yaitu Katolik dengan non-Kristen, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, maka perlu dispensasi beda agama. Jadi dispensasinya beda agama sama beda gereja tuh beda gitu. Nah, pengurusan dispensasi beda agama dan izin menikah beda gereja dilakukan oleh romo paroki yang mengkanonik tempat berlangsungnya penyelidikan kanonik gitu. Jadi mungkin gue juga agak lupa sih, kemarin kayaknya ada beberapa berkas yang harus ditandatanganin gitu. Cuman mungkin karena gue Protestan jadi nggak terlalu seribet itu kali ya.
Kayaknya akan lebih ribet kalau yang beda agama, cuman gue nggak terlalu tahu pastinya. Kalian mungkin menyesuaikan aja dengan paroki tempat kalian mendaftarkan dokumen kalian itu. Mungkin gue akan bahas tentang saksi kanonik nih. Kapan saksi kanonik dibutuhkan dan apa persyaratannya? Saksi kanonik itu hanya diperuntukkan bagi calon pengantin yang menikah beda agama dan beda gereja. Pernikahan Katolik dan Katolik tidak perlu saksi kanonik. Syarat saksi kanonik adalah yang tadi gue bilang, tidak boleh ada hubungan saudara atau keluarga. Terus saksi kanonik itu harus teman atau sahabat gitu yang tahu persis tentang pihak yang non-Katolik ini. Terus agamanya untuk yang saksi kanonik ini bebas, jadi nggak harus Katolik, nggak harus Kristen, boleh apapun gitu. Nah, saksi kanonik ini juga nggak harus suami istri, jadi prinsipnya tuh pokoknya temen aja yang tahu persis, intinya itu, dan ada 2 orang. Terus di dalam pernikahan Katolik itu juga ada yang namanya saksi perkawinan. Saksi perkawinan itu beda sama saksi kanonik. Saksi perkawinan itu harus Katolik. Mungkin ini yang membedakan ya, kalau di Kristen itu kayaknya setahu gue nggak ada saksi-saksi kayak gini, mungkin saksinya lebih ke catatan sipil. Tapi kalau di Katolik itu harus ada saksinya, harus Katolik, suami istri, dan udah menikah lebih dari, kemarin tuh gue dibilangnya lebih dari 5 tahun. Karena mungkin anggapannya, gue nggak tahu sih, anggapannya itu mereka itu mungkin akan menjadi panutan dalam rumah tangga kalian gitu. Jadi mungkin diharapkannya yang udah menikahnya udah cukup lama gitu. Ini juga dibahas sih tentang perkawinan secara oikumene. Itu yang tadi gue bilang, kalian juga harus bahas dulu dengan pastor paroki yang pihak Katolik. Terus prosedur dokumennya juga mengikuti ketentuan di parokinya masing-masing. Jadi kalau gue cerita di sini pengalaman gue itu adalah apa yang gue alami. Jadi gue nggak tahu misalnya kalian akan mendaftarkan dokumen kalian di paroki A, itu mungkin nggak 100% sama dengan yang kemarin gue alami. Gue di sini cuma menerangkan apa yang gue alami dan garis besarnya aja administrasi perkawinan itu seperti apa. Tapi untuk menjadi catatan juga, mungkin supaya menyamakan suara gitu ya antara pihak yang Katolik dan non-Katolik serta orang tua masing-masing. Kalian itu mungkin yang boleh gue sarankan adalah konsultasi dulu ke pendeta, ke pastor, minta opininya gitu ya, baiknya gimana. Tapi kalau udah ada arahan gitu pengennya kayak gimana, konsultasi dulu ke pastor atau ke pendeta supaya jalan ke depannya tuh lebih enak gitu. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa diselesaikan jauh sebelum hari H gitu. Jadi jangan sampai udah mateng nih semuanya terus tiba-tiba soal anak tedet nggak tahu mau kayak gimana, terus soal nikah tiba-tiba ini gue pengennya ada Ekaristi gitu, nggak mau tahu, gue mau ada ke patung Bunda Maria gitu, sedangkan yang Kristen mungkin nggak mau gitu. Nah, kalian juga harus memikirkan hal-hal kayak gitu sih. Mungkin ribetnya kalau di Katolik itu banyak perintilan-perintilan yang perlu dipikirkan gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue informasikan ke kalian. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa berguna buat kalian yang sedang mempersiapkan pernikahan Katolik dengan non-Katolik, dan semoga juga bisa menginspirasi kalian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh komen di kolom di bawah. Nanti akan gue jawab setahu gue gitu. Tapi kalau misalnya better sih menurut gue kalian konsultasi aja ke pastor atau romo gitu yang lebih tahu mengenai hal ini gitu. Oke, sekian dulu video dari gue. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah!